Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pagi ini? Ya. Untuk pagi ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Suko, silakan. Duduk, ya. Berdoa mulai. Oke, Selesai. ya. Untuk mengawali pagi ini, setelah berdoa, saya absensi dulu ya. Dina Setiana, Intan Sukma Kamil, Napa Farika, Uko Setiawan, Ya. Rohmatul Habibah, Valentina Agusti, Widya Astuti, ya, Zuriko Renanda. Apakah ada yang tidak masuk? Ya, semua masuk semua ya. Oke. Pagi ini kita akan membahas teknik pergerakan kamera dasar. Jadi intinya kalian harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan teknik kamera dasar atau teknik pergerakan kamera dasar. Nah, setelah kalian memahami, kalian bisa menjelaskan. Jadi nanti ada tugas untuk kalian semua, yaitu membuat kelompok. Jadi satu kelas ini dibuat 2 kelompok untuk membuat presentasi ke depan setelah kalian semua mengamati video. Nah, oke, pagi ini akan saya kasih gambaran. Apa sih teknik pergerakan kamera itu seperti apa? Kalian pernah mendengar kamera movement apa belum? Pernah. Gimana? Pernah. Yang keras? Pernah. Pernah. Apa sih kamera movement itu apa? Kira-kira menurut kalian? Pergerakan kamera. Kamera itu bergerak. Terus tujuannya kamera movement itu untuk apa sih? Mengambil video. Untuk Mengambil video. mempercantik video. Nah, terus apa lagi? Ayo yang bisa menjawab. Menambah efek pada suatu cerita. Untuk menambah efek pada suatu cerita. Bisa seperti itu. Ada lagi yang menambahkan? Untuk menyampaikan Apa? dari sutradara pada Untuk menyampaikan pesan dari sutradara. Nah, itu jawaban-jawaban yang singkat. Apakah jawaban itu salah? Enggak, itu benar menurut kalian. Menurut beberapa pakar itu benar. Jadi intinya kamera movement atau pergerakan kamera itu adalah suatu gerakan kamera untuk menyampaikan pesan atau bisa untuk memberikan efek. Ya, jadi supaya kamera itu atau gambar itu bisa bercerita gimana sih caranya. Terus fungsi, nah fungsinya sebenarnya itu apa sih kamera pergerakan kamera itu? Jadi fungsi yang bisa kalian terapkan dan fungsi yang bisa kalian terapkan untuk pergerakan kamera sendiri. Kalian misalnya membuat film atau membuat iklan. Ketika kita menggunakan pergerakan kamera, itu akan berbeda dengan kamera statis yang diam saja, tidak ada pergerakan. Tapi kalau menggunakan pergerakan kamera, secara otomatis gambar itu akan hidup. Apakah gambar itu sendiri bisa dikatakan mati kalau tidak ada pergerakan kamera? Bisa. Itu namanya pergerakan statis. Oke, dari sini ada pertanyaan? Atau masih bingung gambaran awal tentang apa sih kamera movement itu atau pergerakan kamera? yang dimaksud gambar mati itu kayak gimana? Gambar mati contoh. Saya hanya diem saja di syuting kayak gini. Dengan saya diem dikasih efek zoom atau efek dari masuk ke suatu pergerakan lens saya, dia bergerak maju dan mundur. Kan pasti ada bedanya. Jadi pergerakan ketika di sini misalnya contoh saya hanya diem saja terus saya ngomong gini dengan adanya dikasih zoom
otomatis kan ada yang membedakan gambar mati atau gambar yang statis itu seperti apa, terus gambar yang non statis atau gambar yang menggunakan kamera movement itu seperti apa. Jadi yang dimaksud gambar mati itu nggak ada pergerakan sama sekali, dan gambarnya itu monoton. Ketika melihat gambar itu seperti ya hanya diam saja, tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, kira-kira kalau pergerakan itu dipukul rata atau ada pergerakan yang sangat banyak sekali, itu kira-kira enak nggak dilihat? Enggak. Gimana? Enggak. Yang lebih keras lagi? Enggak enak. Nggak enak. Kenapa kok nggak enak? Karena monoton. Gimana? Karena monoton, Pak. Monoton karena dia gerak-gerak terus ya. Iya. Nah, jadi intinya diusahakan kamera movement atau pergerakan kamera dengan statis itu ada balance. Paham maksudnya balance? Seimbang. Jadi berimbang antara ketika saya menggunakan pergerakan kamera itu seperti apa, ketika saya harus statis itu kapan, nah, itu harus seimbang. Jadi nggak bisa kamera movement itu dimasukkan jadi satu seperti di gambar apa itu ketika kita produksi suatu tayangan itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar dari pergerakan itu dari A, B, C, terus D-nya nanti ada statisnya, atau kebalikannya A-nya statis, B, C, D-nya ada pergerakan seperti itu. Paham? Oke. Nah, kita langsung masuk di literasi digital kita. Bisa diperhatikan contoh gambar ini, contoh video tayangan. Ini silahkan perhatikan, ini ada contoh video untuk bahan evaluasi atau bahan nanti topik untuk evaluasi kita. Silakan perhatikan ya. Oi, bukan. Ih, buruan aja nih. Aduh, apaan sih ini belum keluar semua ya ampun. Ih, ya udah deh, video aku buruan bersihin dong. Biar lama gitu loh. Yo, WhatsApp yo. Baik. Buruan, aku mau cepetan ini loh. Biar kamu buruan. Kamu ngambil pakai kamera bukan gitu loh ya. Kenapa ya? Hai, kok masih hidup? Masih hidup, keluar deh, keluar deh. Jadi hari ini kita nggak tahu. Hari ini kita ngebahas
saya skip sebentar. Jadi kamu amati video ini. Jika ada yang kurang paham dari bahasa tutorial ini, silakan ditanyakan. Ya, silakan ditanyakan kalau misalnya dari bahasa ini masih kurang paham. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita kasih kamera lebih mendukung ceritanya gitu loh. Jadi nggak asal berat, ada motivasinya. Motivasi itu kayak mau nembak cewek, terus kita harus punya jawaban yang ketika ditanya kamu kenapa suka aku, nah motivasi gitu kan. Oke, ini sebetulnya basic kamera romance itu ada apa aja? Yang pertama, Theo. Yang kedua adalah fan. Yang ketiga, pedestal. Bingung dia, crane. Yang keempat, crane kan. Terus yang kelima, track. Ada lagi crab atau track. Terus kalau misalnya zoom itu termasuk kamera romance bukan? Lebih tepatnya disebutnya lens movement loh. Karena yang bergerak kan lensanya, elemen-elemen yang ada di dalam lensa ini. Kalau kamera movement kan kamera yang bergerak. Tapi kadang juga dikombinasiin loh sama kamera movement. Jadi lensanya yang zoom in, kameranya track out. Atau lensanya zoom out, kameranya track in. Oh, kayak di film Jaws itu ya? Apa itu istilahnya? Istilahnya adalah namanya Jaws effect atau TikTok zoom atau vertigo effect. Banyak banget istilahnya loh. Oh iya, kan ada itu yang pergantian fokus, itu juga salah satu bagian dari lens movement, refocus istilahnya. Ya udah, sekarang jelasin dong satu-satu dimulai dari yang tilt ya, kamera romance-nya. Tilt itu adalah kamera bergerak pada satu sumbu, itu mendongak ke atas atau tilt up namanya, atau menunduk. Nah itu namanya tilt down. Itu ada motivasinya loh. Jadi bisa untuk melihat detail dari satu subjek dari bagian bawah sampai atas atau sebaliknya. Atau juga untuk motivasinya itu adalah untuk mengikuti subjek yang sedang bergerak naik ke atas bukit misalnya atau ya apapun yang gerakannya adalah naik dan turun itu tilting namanya. Tilt up dan tilt down. Terus yang kedua itu apa ya? Gimana? Maksudnya? Panning. Panning itu adalah kamera bergerak pada satu sumbu dalam channel kiri itu namanya kanan. Ke kanan adalah pan right. Itu motivasinya bisa untuk ngasih informasi detail satu subjek yang dari kiri ke kanan. Yaitu tadi namanya adalah pan right. Atau bisa juga misalnya untuk ngambil dua orang subjek yang lagi dialog berhubungan. Nah misalnya kameranya mau pingpong nih kanan ke kiri atau kiri ke kanan gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak cut juga. Atau juga bisa untuk mengikuti subjek yang lagi lari atau berjalan gitu. Itu butuh device khusus ya sih kalau dengan yang begini itu? Iya, sebaiknya pakai device khusus. Jadi kita pakai tripod yang fluid head. Jadi kalau pakai fluid head itu kamera movementnya bakal lebih smooth. Tapi kalau misalnya tangan kamu ya nggak tremor, nggak itu bisa juga. Oke, ya. Basic kamera movement berikutnya adalah pedestal. Pedestal itu adalah kamera yang bergerak naik atau turun, tapi beda sama tilting. Kalau tilting tadi kan dia tegak dengan tetap pada satu sumbu. Ini enggak. Itu motivasinya itu sama aja. Cuman ya bergeraknya itu lebih berasa karena ada movement pada bagian background dan foreground. Itu dan ini tuh bagus banget buat revealing shot. Itu butuh device khusus ya? Kalau kamu pernah ke studio video ya, kan ada tuh batang, tapi bukan dari batang yang buat nahan kamera. Biasa aja kalau mau batang dari. Jadi itu namanya adalah pedestal. Itu biasanya ada di studio TV. Itu buat gerakan naik, turun gitu, hidrolik biasanya. Kalau misalnya kayak di konser-konser itu apa namanya? Yang kiri kanan, yang swing gitu loh, canggih banget. Bisa teratasi itu kan? Itu adalah crane. Namanya crane kamera movementnya. Jadi kalau device-nya namanya dimijit. Ada juga yang namanya crane juga. Itu kayak berlari gitu kan? Iya, benar. Iya. Kalau di dalam filmmaking itu ada motivasinya kenapa memakai itu. Kalau misalnya ya si talent si aktor nih, dia lagi kesasar, bukan nih, terus si sutradara pengen menunjukkan bahwa si aktor ini kesasar. Jadi kamera umumnya bisa dari ngikutin dia jalan kan, terus tiba-tiba frame up, terus dia teriak-teriak itu, mana ini mana, kayak gitu. Jadi pesannya bakal disampaikan. Jadi kalau pakai crane itu, pakai dinding itu bisa lebih fleksibel. Itu karena aku nonton film juga
Tadi bebernya sekarang. Oke teman-teman, jadi itu aja dulu tutorial video kami kali ini tentang kamera movement. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oh, bisa dong biar bisa videoin aku lagi. Oke. Gimana? Sudah melihat tutorialnya? Ada yang ditanyakan? Banyak. Nah, apa-apa ditanyakan, silakan tanyakan. Yang nggak paham tentang istilah-istilahnya. Ya, silakan yang ditanyakan. Gimana? Yang keras, yang keras. Revealing shoot itu maksudnya revealing shoot adalah pengulangan. Jadi pengulangan, revealing shoot itu pengulangan. Jadi contohnya seperti ketika saya melakukan track, ya track itu kan gerakan kamera maju dan mundur ya, ini track. Dan saya ulang lagi, di scene kedua saya track lagi. Nah itu namanya revealing shoot. Tadi jadi ada pengulangan di situ. Oke, paham? Pengambilan gambar. Silakan ditanyakan lagi. Ada lagi? Siap, silakan ayo. Kalau bertanya berdiri kelihatan. Storytelling, namanya storytelling. Story itu bahasa Indonesia ada cerita. Telling itu adalah gambaran. Jadi kita menceritakan atau menggambarkan suatu adegan. Nah, fungsinya storytelling itu kita itu setiap ambil gambar itu pasti ada pesannya. Ya, pesan. Jadi saya ingin menggambarkan contohnya apa itu orang kejar-kejaran. Maka kamera yang teknik pergerakan kamera yang saya gunakan adalah follow. Jadi mengikuti. Oh, berarti pesan tentang orang kejar-kejaran itu tercipta. Coba kalau orang kamu kejar-kejaran, terus kamu kameranya still atau diam saja, kira-kira bisa bercerita nggak? Nggak bisa. Oke, ada lagi silakan. Pedestal itu maksudnya gerakan naik turun. Kalau tilt up dan tilt down itu kan dia diam, hanya diam aja. Contoh kamera ya, contoh kamera. Tilt up dan tilt down itu kan hanya gini. Ya, dia nggak bergerak, yang bergerak itu cuma kameranya. Tapi kalau pedestal dia bergerak gini. Beda toh? Gini, naik turun gini sama gini kan beda. Oh, kayak yang tadi itu Pak. Gimana? Itu tadi itu turun ke bawah. Nah, ya bisa turun ke bawah, turun ke atas. Tapi semua bodi kameranya itu ikut bergerak. Jadi plus speednya itu ikut bergerak. Jadi naik turun kayak gini, naik turun dia naik ke atas, itu dia gini, semuanya ikut bergerak. Tapi kalau tilt up dan tilt down dia hanya ini aja. Iya, atas, bawah. Tapi hasilnya itu nanti kan nggak bergerak atau Pak? Hasilnya apa? Maksudnya nanti kan hasilnya kalau pasien turun itu kan nggak bergerak kayak keder itu enggak Pak? Atau shaking namanya. Ya, ada guncangan. Diusahakan semua movement itu menghindari guncangan. Apakah guncangan itu jelek? Belum tentu. Jadi kamu harus bisa membedakan guncangan yang dibuat-buat dan guncangan yang tidak sengaja. Pas gak sengaja itu contoh kamu syuting ini, ya ada dibuat ya sengaja gini. Memang tangannya itu kan tangan apa itu? Tremor ya, jadi. Nah, itu pasti gak sengaja. Tapi kalau disengaja pasti ada gerakan kayak gini. Paham? Oke, ada yang tanya lagi? Silakan. Dolly. Ya, ada istilah dolly itu sama yang tadi. Dolly itu sebenarnya alat. Ya, dolly itu alat. Ada dolly in, dolly out. Jadi alat. Roda itu loh dolly itu. Jadi kan ada kayak rel, orang naik rel itu kan. Nah, itu namanya dolly. Kalau dolly itu dibuat lebih mini, namanya slider.
Jadi slider itu ukurannya kecil segini, tapi kalau duri itu segini gitu ya. Kayak rel api. Tuh, silakan ditanyakan lagi. Tidak ada atau masih bingung? Silakan, mana suara kalian? Tidak ada atau masih bingung? Masih bingung? Nah, biar kalian nggak bingung, kalian kerjakan tugas presentasi. Kalian buat dua kelompok, kelompok A dan kelompok B, sesuaikan jumlah anaknya. Nanti kalian akan tahu rasanya. Oh, kalau gerakan itu seperti ini, gerakan ini seperti ini, gerakan ini seperti ini. Silakan dibuat. Nanti kita akan simulasikan. Ada yang bertanya masalah presentasi? Tidak yang berkeras lagi? Tidak. Oke, silakan kalian kerjakan mulai sekarang. Presentasinya saya kasih waktu maksimal 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purus Setiawan dari kelompok A. Saya akan mempresentasikan movement kamera. Fungsi kamera movement. Fungsi utama kamera movement mempercantik gambar, video, visual, mendukung storytelling ke arah penyampaian suatu pesan berupa foto atau video. Lanjut. Oke, next selanjutnya. Pengertian kamera movement, pergerakan kamera yang menggabungkan beberapa teknik tertentu dalam pembuatan sebuah video. Basic kamera movement. Pertama, tilt, pergerakan kamera yang berfokus pada satu sumbu lalu digerakkan ke atas, itu namanya tilt up, dan ke bawah itu namanya tilt down. Motivasi untuk melihat detail suatu objek dari atas sampai bawah atau sebaliknya. Juga bisa untuk mengikuti objek yang sedang bergerak. Basic kamera movement. 2. Pan, kamera yang berfokus pada satu sumbu lalu digerakkan ke kanan, itu namanya pan right. Kalau ke kiri itu namanya pan left. Motivasi untuk memberikan detail sebuah objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Juga bisa untuk mengikuti objek yang sedang berlari atau berjalan, follow, mengikuti. 3. Pedestal, pergerakan kamera naik turun hampir sama seperti tilting, tapi ini tidak berfokus pada satu sumbu. Motivasi untuk pengambilan gambar, revealing shoot, pengulangan pengambilan gambar. 4. Crane, pergerakan kamera maju. Dolly atau tracking itu namanya alatnya, dan mundur namanya track out. Motivasi lebih berfokuskan sebuah subjek yang diambil. Yang kelima, pergerakan kamera ke kanan namanya track right, dan ke kiri namanya track left. Motivasi mengikuti sebuah objek yang bergerak ke kanan atau ke kiri. Terima kasih atas presentasi. Ada yang mau diberikan? Oke, close untuk kelompok A. Tadi padahal kita belum praktek ya, jadi sudah mengerti. Silahkan kelompok B, ada yang mau menanyakan? Pengertian kamera komputer jadi Pak nggak jelas bicara. Apa? Pengertiannya kamera movement tadi nggak jelas. Pergerakan kamera yang
menggabungkan beberapa teknik-teknik tertentu dalam pembuatan sebuah video. Oke, sudah dipahami? Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Kelompok B. Nah itu maksudnya menggabungkan beberapa teknik itu gimana maksudnya? Menggabungkan beberapa teknik yang sudah diterapkan tadi yang 1 sampai 6 kalau nggak salah. Di 5 apa? Yang ya, pokoknya itu yang digabungkan itu cara pengambilan yang trend gitu. Oke, ada yang tanyakan? Silakan. Kalau tanya berdiri ya, biar ketahuan yang belakang. Silakan, ada yang tanyakan? Ya, masuk. Apa? Train. Apa yang dimaksud dengan crane? Pergerakan kamera maju. Itu majunya tuh begini. Bisa pakai alat, bisa pakai ini ya. Ya, terus? Oke, sudah puas belum? Kalau belum puas silahkan ditanyakan lagi sampai merasa puas dan kelompok A merasa lemas. Silakan. Lah maksudnya predistal itu? Predistal tuh hampir sama kan? Predistal ya, maaf itu. Hampir sama dia. Predistal tuh pergerakan kameranya yang sama lensa sama kameranya tuh bersama barengnya. Kalau itu yang gerak tuh cuma ada porosnya gitu. Jadi pedestal tuh naik turun. Kalau itu tuh gini doang. Oke, mungkin sudah cukup? Apakah masih belum puas dengan pertanyaan atau pernyataan dari kelompok A? Silakan. Oke, silakan ditutup. Sekian dan terima kasih atas presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kelompok B mempresentasikan hasil dari literasi digital kalian tadi. Silakan. Diwakili dengan siapa? Ya, maju. Kita mau tunjuk rator. Jangan lupa salam dikenalkan kelompoknya ya. Kelompok itu namanya siapa saja tadi. Nah, kelompok B kan belum tadi. Tiba-tiba langsung masuk. Ya, dibuka aja yang paling bawah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dan ini nama-namanya Buriko, Renanda, PP atau Putra Perdana. Ya kan Mas Dilo? Iya. Dua nama Amerika Arulia, Widya Suti dan Ferdinand Din. Kami di sini saya akan belajar tentang kamera movement. Kamera movement. Fungsi-fungsinya mempercantik gambar, mendukung detailing, mengungkap adegan baru, membuat gambar agar tidak lebih mati. Basic kamera movement ARC menggerakkan kamera memutar objek dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya dari kanan ke kiri. Tilt up dan tilt down menggerakkan kamera mendongkrak dari bawah ke atas atau vertikal, pen left dan pen right, maaf itu menggerakkan kamera secara mendatar horizontal dari kanan ke kiri dan sebaliknya juga track in
dan track out, menggerakkan kamera dari atas tripod atau mendekati dan menjauhi subjek. Grab, track up, dan track right. Gerakan kamera secara menyamping, terus pedestal in dan pedestal out. Gerakan kamera naik turun, zoom in, zoom out. Gerakan lensa yang menjauhi dan mendekati objek. Oke. Lanjutnya, sudah? Silakan ditutup. Ditutup dulu presentasinya. Mungkin ada yang mau menanyakan. Tulisannya terang jelas kalau enggak? Kurang jelas. Berarti harus diperjelas. Lain kali kalau buat presentasi tulisannya diperjelas. Iya, kayak gini kan kesulitan yang bacanya. Iya Pak, saya sudah sulit Pak. Nah, apa tadi waktunya? ya apa? Karena waktunya sangat singkat. Tapi kalian minimal bisa menghasilkan presentasi dengan waktu singkat. Oke, kasih plosan buat kelompok B. Nah, sekarang giliran kelompok A. Ditanyakan, silakan. Ditanya sampai lemas. Apa sih fungsi kamera movement? Kenapa sangat penting dalam dunia industri perfilman? Fungsinya pada itu untuk mempercantik gambar, terus agar dalam kalau membuat film atau video itu kan pasti kan ada di beberapa adegan yang berganti, mempercantik itu juga. Terus ya pada intinya itu sih. Boleh saya menambahkan? Silakan. Menurut saya, Ya. kamera movement itu memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan pada dari hati sutradara membuat film itu biar menyampaikan pesannya. Jadi biar tahu kesan dari sebuah video tersebut menggunakan kamera movement. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Oke. Nambah apa bertanya? Nambah bertanya. Bertanya menambahkan berbeda loh ya. Iya, silakan. Apa yang dimaksud dengan video mati? Video mati itu videonya biar nggak monoton, biar nggak gitu aja, yang nonton biar nggak bosan. Kalau dalam penggunaan kamera itu hanya di aja kan lama-lama bosan kan juga yang lihat. Oh itu hanya itu aja, nggak yang lain kan. Oke, silakan. Masih paham belum? Belum, silakan tanya lagi. Ya, tanya lagi. Silakan. Bagaimana cara mengatasi pengambilan video yang terlalu banyak shaking? Shaking paham artinya? Terlalu banyak Gerak. gerak. Yuk, Kita jawab. pakai tripod. Itu hal yang paling mudah. Tripod. Oke, yuk, silakan. Sudah cukup? Cukup. Kayak apa nih? Ya, silakan. Diperjelas ya? Diperjelas. Iya, tanggapannya. Disanggah lagi sama kelompok B. Kelompok A. sorry. Kalau pakai tripod tuh sebenarnya kurang efektif. Cuma kalau tripod itu sebenarnya cuma buat kamera sutradara. Kalau dia nggak setting tuh biasanya pakai gimbal atau pakai dolly track tadi. Nah, saya jadi enggak kita gini. Biar kamera tidak kapan sih kita menggunakan shake atau kamera biar stabil? Itu semuanya tergantung tempatnya mana. Misalnya contoh kita syuting di pegunungan. Karena kalau kita menggunakan tripod terkadang agak kesulitan. Karena medannya kan nanjak begini kan. Bisa digunakan gimbal atau mungkin kita kurangi sedikit gerakan pada kamera tersebut. Atau misalnya di tempat yang ibaratnya tempatnya yang datar. Oh, saya enak lebih menggunakan tripod. Karena apa? Medannya itu enak, terus untuk pengambilan gambarnya itu juga nggak terlalu banyak gerakan. Jadi menggunakan tripod. Jadi peralatan itu digunakan hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi kita harus tahu, oh medannya seperti ini, saya gunakan alat ini. Oh medannya seperti ini, saya menggunakan alat seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Pak, kalau seumpama kan udah punya medannya kayak gini, tapi Ya. ternyata waktu berangkat itu nggak sesuai sama yang pernah dilihat.
Ya. Jadi medannya berbeda. Nah, itu ada caranya. Kita mengurangi. Jadi ketika saya terlanjur berangkat ya ke tempat itu, ternyata medannya tidak sesuai dengan gambaran kita. Kita memaksimalkan. Jadi kita itu punya plan A, plan B, plan C. Kalau saya menggunakan alat ini dan menggunakan gerakan kamera seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini. Nah, itu kan sudah dipelajari sebelumnya. Jadi itu kita meskipun kita belum tahu medannya, akan tetapi kita itu sudah memiliki gambaran. Meskipun di sana terkadang berbeda ya tempatnya atau berbeda. Nah, itu bisa kalian buat seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan? Sudah kok? Oke, kasih plus untuk kelompok B. Dina mau tanya Pak. Siapa? Dina tadi mau tanya. Oh, Dina tanya di sana. Sudah saya tutup. Tapi nggak apa-apa, buka lagi kan bisa. Ayo, tanyakan deh. Basic art itu seperti apa? Basic yang art. Ya, silakan. Jadi ini untuk basic art tadi itu contohnya seperti kan penjelasannya gerakan kamera memutari objek dari kanan ke kiri. Nah contohnya kayak seumpama objeknya ini Mbak Disti ya, terus saya ini yang bawa kameramennya. Terus jadi memutarnya itu memutar ke kanan dan ke kiri. Oh, dari objeknya apa cuma kameranya yang muter gini-gini? Kameranya, kalau objeknya dia tetap diam. Kameranya ini Apa orangnya muter itu orangnya? Ulang kamera. Piye. ngomong ini. Ayo, gimana itu? Arcing itu seperti apa? Atau maksudnya Mbak Rafa memutari objek dengan kameranya sekalian. Belum deh. Jadi saya bantu ya kalau mobil. Arcing itu kalau kita bahasa Indonesia kan itu panah, busur panah. Busur panah itu gimana sih? Melengkung kan? Ya. Melengkung. Jadi gerakannya gini. Ini misalnya objek, terus kita melengkung. Ini kameranya, melengkung gini. Pakai alat nggak pakai alat itu pasti bisa. Tergantung ring, tergantung jarak. Kalau jaraknya begitu luas, otomatis kita menggunakan alat. Tapi kalau jaraknya pendek, kita nggak bisa menggunakan alat. Tapi kamu gerakannya paham, arcing. Jadi nggak memutar. Mutar 180 derajat? Enggak. Jadi gini. Karena belajar. Iya benar. Kamu tahu panas seperti apa? Melengkung. Kan dia nggak mungkin bulat. Dia separuhnya. Iya. Nah, jadi cuma gini tok. Arcing. Tapi kalau namanya swing itu pasti nggak gini tapi gini. Nah, ini gerakannya. Swing itu sebenarnya. Tapi kalau arcing, ya paham? Di sini. Oke, silakan. Ada tanya lagi? Mungkin saya mau satu tutup lagi nih. Silakan bertanya. Silakan. Ya. Cara menggunakan track in dan track out. Nah, cara menggunakannya track in dan track out itu kan kita menggunakannya pakai tripod. Jadi nanti kalau kita pakai tripod kan bisa mendekati objek. Kalau Ayo, kelompoknya mau bantu, ini ada kesulitan ini tahu. Ada pertanyaan yang menyulitkan di kelompok A, kelompok B silakan membantu. Ayo, kelompoknya mengalami kesulitan masalah track. Gimana pertanyaannya? Bagaimana cara untuk menggunakan track? Dan cara untuk kita nge-track itu gimana sih? Prakteknya itu seperti apa cara kita melakukan gerakan kamera track? Itu seperti apa prakteknya itu? prakteknya itu Pak, kan kita mendekati objek. Kalau kita pakai ada kayak kereta doli lah. Iya. Kalau doli kan itu yang bisa dibuat duduk juga. Kan kalau trek kan enggak, trek kan cuma jadi pergerakan body kamera sama
sama apa kameramen itu jadi satu untuk mendekati objek, terus bisa juga menjauhi objek. Jadi gini. Gimana? Sudah puas? Kalau nggak jalan, pakai apa? Bisa pakai kita yang jalan maju sendiri, mundur juga bisa kalau sudah tidak pakai alat. Kita pakai tangan. Iya, pakai tangan. Oke. Kalau pakai kamera bisa nggak jadi begini tadi leher? Bisa. Itu untuk menahan keseimbangan kan bisa pakai itu. Kalau tangannya agak kan kita nggak tahu tangannya goyang apa enggak kan. Jadi buat alat itu buat mengetahui kalau tangan kita itu goyang apa enggak. Dan nggak jatuh kameranya. Sudah puas kelompok A? Masih belum, mau dikejar lagi? Ayo, mau dikejar lagi sama kelompok A. Tapi nggak apa-apa, waktunya sudah habis sekarang lebih 10 menit. Jadi nanti kita praktekkan menurut pendapat A seperti ini, menurut pendapat B seperti ini. Kita praktekkan supaya apa? Supaya jelas. Oh, zoom itu seperti ini ya. Zoomnya menurut aturan baku seperti ini. Jadi kita gunakan zoom menurut aturan baku. Atau mungkin arts menurut aturan baku, bukan menurut aturan kelompok A dan aturan kelompok B. Nah, apakah aturan kelompok A dan kelompok B itu salah? Enggak. Tapi mungkin perlu kita perbaiki. Benarnya seperti ini. Ya? Oke, silakan aplaus buat kelompok B. Silakan. Oke, sekarang kita masuk di prakteknya. Jadi prakteknya sebenarnya sih seperti apa sih kamera movement yang standar baku industri itu seperti apa? Jadi kita menggunakan kamera movement yang standar baku industri, tapi bukan standar baku kelompok A dan kelompok B. Ya. Nah, apakah kelompok A dan kelompok B salah? Tidak. Belum tentu. Tapi kita menambahi biar sempurna. Oke. Nah, dari teknik zoom, ya, zoom itu pergerakan lensa, jadi lensa yang bergerak. Ada zoom in menggunakan lensa, jadi ada wide-nya masuk ke dalam atau tight-nya itu masuk ke belakang. Jadi dia menggunakan konsol ini. Oke. Terus ada lagi, tak turunkan dulu. Bantu operator ini. Nah, zoom. Sebentar. Zoom adalah gerakan paling dasar atau basic kamera movement. Jadi itu gerakan dasar yang mengubah panjang fokal lensa atau focal length. Ya, yang mengubah panjang fokal lensa dari sudut yang sempit, ya, menjadi sudut yang lebar. Jadi kalau sempit namanya zoom in, kalau lebar namanya zoom out. Ya, saya ulangi lagi. Jadi pengertian dari zoom adalah mendekati atau menjauhi objek. Biar apa? Terjadi namanya fokal length yang menyempit dan melebar. Kalau menyempit berarti Zoom in. kalau lebar berarti Zoom out. seperti itu. Jadi kalau ini saya tekan maju, dia terjadi zoom. Kalau saya tekan mundur terjadi zoom out. Apakah tadi sesuai dengan kelompok A dan kelompok B? Sebenarnya sesuai, tapi bahasanya terlalu pendek. Jadi mungkin untuk kelompok A dan kelompok B jelas, tapi kalau dikasihkan ke orang lain tidak itu jelas. Artinya. Oke, next selanjutnya. Nah, ada dolly. Dolly itu pergerakan yang mendekati dan menjauhi objek, menggerakkan kameranya. Kalau zoom in dan zoom out itu kameranya diam. Kameranya diam. Tapi kalau dolly kameranya bergerak. Ini contoh saat lepas ya. Dolly in, dolly out.
Tapi kalau dia hanya diam dan yang bergerak lensanya, berarti dia zoom In. dan zoom out. Oke. Dari dolly dan zoom ada yang nanya? Nah, next selanjutnya pen. Pen, gerakan menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Jadi kita menggunakan alat baik tripod atau enggak, tapi kameranya itu still berhenti di tempat. Menoleh ke kiri, ke kanan. Kalau menoleh ke kanan disebut dengan Right. pen, right. Kalau menoleh ke kiri disebut dengan Right. right. Oke, next selanjutnya. Nah, crabbing itu sama kayak dolly, tapi kameranya berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya berjalan ke kanan disebut dengan crab. Right. Kalau saya berjalan ke kiri disebut dengan right. Tapi kalau saya gini, ini namanya apa? Pen apa? Right. Nah, kalau gini, Right. paham bedanya pen dan crab? Oke, selanjutnya tilt. Tilt itu gerakannya gimana? Dia tetap tidak ini apa ibaratnya itu kameranya tidak berpindah. Dia hanya di kamera di satu tempat. Kalau naik ke atas disebut dengan apa? Tilt up. Kalau naik ke turun ke bawah disebut dengan down. Ya, up, down. Tapi kalau kameranya berpindah, kameranya berpindah disebut dengan pedestal. Jadi kalau gini toh, up, down. Tapi kalau gini, up, pedestal, down. Kalau digabung apa bisa? Bisa. Jadi gini, dia sambil turun. Ini namanya kombinasi movement, jadi gerakan kombinasi. Jadi ya ini ya, dia pedestal down, tapi sambil tilt up. Ini seperti itu. Dia biasanya pedestal up sambil tilt down. Ya, paham? Oke, selanjutnya arching. Arching itu mengikuti kayak gini. Ini misalnya objeknya ya. Ya. Gerakannya gitu loh. Ini arching. Kan nggak kesukaan. Ya. Tapi kalau gini swing. Oh, berarti kameranya yang diputar ya Pak ya? Iya, biasanya gerakan jim-jim. Kalau kamu pernah lihat konser, itu kameranya bisa muter kayak gini. Itu ada alatnya apa, Pak? Iya, alatnya namanya jim-jim. Alatnya yang frame panjang itu. Nah, ada alatnya. Oke, selanjutnya. Follow itu gerakan kita mengikuti subjek atau objek, mengikuti. Entah itu menggunakan zoom in, entah menggunakan zoom out, entah itu track. Pokoknya dia kita itu apa itu? Subjek dan objek itu jalan, itu mengikuti. Terus mengikuti, entah itu pakai zoom, entah itu pakai up, itu kayak gitu. Nah, di sini ada gerakan kamera yang mengikuti objek bergerak. Bisa dengan pen, tilt, pedestal atau yang lainnya. Jadi gerakan kombinasi semuanya. Yang penting apa? Yang penting subjek dan objeknya itu tidak keluar frame. Oke, next. Sudah habis ternyata. Dari praktek yang saya simulasikan tadi, ada yang bertanya? Tidak ada? Atau masih bingung? Sudah paham? Silakan dipraktekkan. Tadi yang sudah maju siapa kelompoknya? Kelompok A. Kelompok A dan kelompok B yang sudah menerangkan siapa? Nah,
yang belum menerangkan tadi, ayo silakan dipraktekkan sambil ngomong. Ini gerakan build up, ini gerakan build down. Silakan, ayo. Mbak Jubah, ayo silakan maju. Jangan lupa waktunya di kuncinya, ya silakan di tali ya. Apa? Ya, tanya. Ya, silakan. Ngomong aja. Ini yang apa ini? Ya, silakan. Jadi ini langsung aja, ini gerakan build up, ini gerakan build down. Ini gerakan build up. Ya. Build up, build down. Terus Apalagi dari zoom. Kalau zoom gimana zoom? zoom, Ya, ini zoom in, ini zoom out. ya. Terus apalagi kita udah sih dari situ. Nah, selanjutnya apa? Dolly. Dolly. Kameranya harus di. Topot. Nah, kan lepasnya bagian belakang tarik. Nah, maka. Yuk. Dolly, ya dari Dolly. Dolly. Dolly itu ke atas ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Ke atas gini. Ya. Ke bawah gini. Kalau tilt berarti kalau kamu seperti itu gimana tilt? Gak usah pakai tilt. Tilt up, tilt down itu gimana? Tanpa kuat, tanpa gini ya. Nah, iya benar. Tapi kalau Dolly Dolly gini. naik ke atas dan ke bawah. Oke, sip. Selanjutnya apa lagi? Track. Jarak kepiting. Menyamping gini loh. Iya. Terus kalau track itu masa diem? Harus ya. Kayak apa? Tes. Iya benar. Tapi kalau pen, nah, oke, sip. Selanjutnya, sip. Makasih. Silakan. Selanjutnya siapa ya? Mau nyoba? Silakan, nggak apa-apa. Ya, baik. Ya. Ayo, teman-teman mau lewat. Soalnya, ya, gerakan dari atas ya. Kita random aja ya, sesuai request dari teman-teman ya. Ya. Kamu minta apa? Siapa lagi? Siapa ya? Apa? Atasan apa? Minta gerakan apa? Aku minta gerakan Follow berarti harus ada modelnya yang jalan. Nanti kita ikuti. Sama modelnya, ayo tunjukkan teman-teman ya, resikonya. Kalau menggunakan follow itu mengikuti objek. Lepas. Tarik. Nah, ya. Silakan follow. Modelnya siapa? Saya ya enggak, saya jalan follow gerak ikut saya ya. Berarti tidak jalan. Ya, meski bisa ikut jalan, bisa ikut apa itu ngepen kayak gitu boleh. Jadi enggak macam-macam kan. Kalau disebut dengan follow itu apa sih? Gerakan kamera yang mengikuti objek bergerak. Di sana jalan, silakan ikut saya. Nah, dari belakang.
gerakan gabungannya. Doli. Kan Doli kan tadi. Itu tadi kameranya bergerak atau diam? Diam. Diam. Yang bergerak apanya? Nah, berarti disebut dengan dot. Oke, selanjutnya saya Nadio. Til, nggak usah pakai tripod. Iya. Oke. Contohnya lagi krabbing. Krabbing. Nah, terus iya. Apa ya? Red-nya. Oke, sip. Close. Yang benar, salah jalan krabbing yang benar. Krabbing itu kalau nggak hati-hati bisa terpleset. Ya. Iya. Cara yang benar adalah kaki. Jadi kita pegangnya gini, biasa rata-rata kayak gini ya, kaki ini. Kaki kita itu pasti lewat belakangnya. Baik kebalikannya. Tep, tep. Ya. Jangan di depannya gini. Nah, kalau depan dulu pasti kamu jatuh. Dan kamera ini dia akan pasti nggak bisa kencang, tapi akan serong gini. Karena kan gini sudah serong. Tapi kalau gini kan beda. Paham? Iya. Oke. Sekarang kita sudah mempraktekkan teknik-teknik kamera movement itu seperti apa. Ternyata jenisnya banyak sekali ya. Macamnya itu macam-macam. Nah, bisa nggak kalian menggambarkan dari A sampai Z pembelajaran ini? Yang kalian tangkap itu apa? Ya, kalau bisa silakan maju, jelaskan. Silakan. Iya Pak, maksudnya Pak. Ini aku sama para hari ini. Oh, kayak dijelasannya mulai dari pengertian sampai prakteknya video itu nggak Pak? Benar? Iya, merefleksikan itu pembelajaran kita dari awal sampai B. Kalian itu menangkap apa? Memahami apa? Nah, itu dijelaskan, sampaikan di depan teman kalian. Silakan sampaikan. Paham? Silakan sama yang bisa paham refleksi. Yuk, satu-satu, nggak boleh nggak salah dari satu-satu. Ya, maju ke depan ya, silakan. Iya. Semuanya itu istimewa. Oke, ada lagi? Udah. Oke, ya selanjutnya. Silakan ambil gambaran. Ayo. Jadi hari ini kalian mendapatkan apa? Saya hari ini mendapatkan basic kamera movement dan penjelasannya. Sudah. Merefleksikan yang lebih spesifik sih, spesifik lagi. Kita refleksikan lebih spesifik lagi. Jadi mungkin ketika nanti pergerakan kamera ini saya buat untuk iklan, ternyata sangat cocok. Saya mempunyai proyek seperti ini yang ternyata sangat cocok. Silakan, ada yang bisa menambahkan? Saya. Yo. Ya. Ya, silakan.
Dikasih atau lebih mendetail. dari penjelasan teman-teman tadi. Jadi dari pelajaran dari awal sampai akhir ini tadi dapat disimpulkan kami bisa mengerti tentang apa pengertian dari kamera movement, dari kamera movement, serta fungsi dan teknik-teknik caranya agar lebih paham dan mudah untuk mempraktekannya ketika kita mau buat film atau kita mau buat ILM. Jadi kita bisa lebih memahami lebih dalam dari teknik-teknik tadi. Oke, sip. Jadi intinya saya kasih gambaran, intinya kamera movement itu bisa digunakan dimanapun atau di tempat apapun atau di situasi apapun, itu bisa digunakan kamera movement. Dan kamera movement itu untuk membangun storytelling, untuk membangun adegan supaya lebih memperjelas lagi. Contoh misalnya orang berjalan, kalau kita hanya menggunakan kamera still tanpa adanya kamera movement, gambar akan terasa mati atau lebih monoton. Tapi kalau kita menggunakan kamera movement akan berbeda ceritanya, emosi penonton pun akan berbeda cerita. Oke, nah untuk tugas kalian di rumah sudah saya siapkan ada KPD dan sudah saya share. Silahkan dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan via WhatsApp, ya. Atau besok pertemuan kita bahas lagi kekurangannya. Dari sini ada yang bertanya, silahkan. Ya. Oke, sudah cukup? Ya. Ya. Sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena ini ada virus corona, ya. Jadi jaga kesehatan, tetap jaga imun kalian dan jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa kita bahagia, ya. Jangan lupa bahagia. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan kalian, dan tetap sangat semangat untuk belajar. Oke, sekian pelajaran hari ini. Silakan